Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran daring yang kedua, khususnya untuk materi pelajaran kelas 10 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu akan Bapak sampaikan kilas balik materi kita yang sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari pada proses pembelajaran yang lalu adalah perkembangan Islam masa Rasulullah SAW pada periode Madinah. 1. Masyarakat Madinah sebelum Islam datang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi dan kaum musyrik. 2. Dalam perjalanan hijrah ke Yasrib, Rasulullah SAW singgah di sebuah tempat bernama Quba, dan di tempat itulah Rasulullah SAW untuk pertama kalinya membangun masjid yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Quba. Beberapa faktor yang menyebabkan penduduk Madinah menerima dakwah Rasulullah SAW adalah penduduk Yasrib telah terlebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan. Penduduk Yasrib mendambakan kehadiran seorang pemimpin yang dapat mempersatukan suku-suku yang telah lama saling bermusuhan. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah antara lain membangun masjid, mempersatukan suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, penanaman nilai-nilai moral, membentuk tatanan masyarakat di Madinah. Periode dakwah di Madinah, Rasulullah SAW membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia terhadap golongan Yahudi dan suku-suku yang ada di Madinah, dan juga kaum muhajirin serta ansor. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Di Madinah, Rasulullah SAW menerima wahyu diperbolehkannya berperang melawan kafir Quraisy yang selalu mengganggu dakwah beliau. Dalam sejarah, ada 2 sebutan untuk peperangan pada masa Rasulullah SAW, yaitu Ghazwah dan Syar'iyah. Selanjutnya, kita akan bahas materi tentang penaklukan kota Mekah atau yang biasa disebut dengan Fathu Mekah. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penaklukan kota Mekah, terlebih dahulu akan Bapak sampaikan kriteria penilaian pada proses pembelajaran kita kali ini. Beberapa kriteria penilaian tergambar dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, kompetensi inti sikap religius. 1.7 menghayati nilai-nilai perdamaian Islam dari peristiwa Fathu Mekah. Penilaian yang kedua tentang masalah sikap sosial. 2.7 menunjukkan sikap damai dan berani dalam menjalankan kebenaran. Kriteria penilaian pengetahuan. 3.7 menganalisis faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Kriteria penilaian yang berikutnya adalah penilaian keterampilan. 4.7 mengapresiasi kemuliaan perilaku Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah. Indikator pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah 1. Menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. 2. Menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah. 3. Menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW yang muncul dalam peristiwa Fathu Mekah. 4. Menganalisis peristiwa Haji Wada. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik
dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. 2. Peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah. 3. Peserta didik dapat menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW yang muncul dalam peristiwa Fathu Mekah. 4. Peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya peristiwa Haji Wada. 5. Peserta didik dapat menganalisis peristiwa Haji Wada. Berikutnya akan kita bahas tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiyah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy, sementara suku Huza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Huza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Huza'ah mengadu peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Atau 2. Orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Huza'ah. Atau 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap adanya perjanjian Hudaibiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Batla'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Makkah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Makkah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah SAW dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 4 bagian, utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Makkah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut.
Strategi yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Makkah. B. Faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syarab dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan 3 hal sebagai berikut. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. 4. Dan siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslim yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Makkah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun, kekuatan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu, beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjuknya dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu, di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat panah beliau sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, beliau membaca Quran surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 81. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih,
barulah beliau memasukinya bersama Usama, Bilal, dan Utsman bin Tolhah, pemegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Amnesti yang dianugerahkan Rasulullah SAW kepada penduduk Makkah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansor yang demikian mencintai Rasulullah SAW. Mereka khawatir jangan sampai beliau enggan kembali ke Madinah. Tetapi Rasulullah SAW menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah sehidup semati. Kekhawatiran ini sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat terjadinya Bait Aqobah kedua. Tetapi Rasulullah SAW sejak itu bahwa beliau akan selalu bersama mereka di Madinah. Demikianlah, setelah 19 hari beliau bermukim di Makkah, akhirnya beliau kembali ke Madinah. Sejak itu pula beliau mengingatkan kepada penduduk Makkah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu wa niyah. Tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Makkah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan disertai jihad perjuangan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya kita akan membahas mengenai Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah SAW berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Rasulullah SAW mendorong kaum muslimin untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah SAW bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslimin bahwa bagaimana berhaji yang sebenarnya sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah SAW dan umat Islam yang mampu melakukannya. Ajakan Rasulullah SAW disambut antusias oleh seluruh kaum muslimin yang selama ini sudah memendam rindu dengan Ka'bah. Maka berdatanganlah kaum muslimin dari seluruh penjuru hingga berkumpul 100.000 jamaah menuju Baitullah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Sabtu, tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah SAW beserta rombongan berangkat menuju Zil al-Hulaifah yang merupakan mikot penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Pada paginya, beliau menetap sebentar sampai matahari terbit, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Namira. Di perut lembah itu, sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. 1. Janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. 2. Jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. 3. Jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau, dan berpeganglah pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. 4. Sesungguhnya
tidak ada nabi setelah aku, dan tidak ada umat baru setelah kalian. 5. Hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan suatu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. 6. Tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. 7. Berhajilah kalian ke Baitullah. 8. Patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, dinamai juga beberapa nama lainnya, antara lain 1. Hajjat al-Islam, karena ini adalah haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam, sebagaimana haji itu juga yang menjadi rukun kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah haji yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. 2. Hajjat al-Balag, haji penyampaian, karena dalam khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah, apakah aku telah menyampaikan, yakni ajaran agama Islam? Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran. Secara khusus pada haji ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktik. Hajjat at-Tamam, haji kesempurnaan, karena pada hari Arafah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf, turun penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya. Penjelasan ini terdapat dalam Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat yang ketiga. Sekembalinya dari Haji Wada pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sakit kepala dan semakin lama semakin sakit, hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 623 Masehi, beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu an. Nah, anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 MA Nurul Islam Jati Agung, setelah menyimak video pembelajaran ini, silahkan kerjakan tugas ulangan harian yang bisa kalian kerjakan dengan dua cara. Yang pertama, mengerjakan tugas melalui Google Form yang linknya akan Bapak bagi di bagian bawah link video ini. Jadi, dalam link video ini, di pojok kanan atas itu ada tanda panah ke bawah, diklik saja, maka di situ nanti akan tertera link untuk mengerjakan tugas ulangan harian. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan menggunakan kertas satu lembar dengan menyalin soal yang terdapat di dalam buku siswa halaman 55. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk proses pembelajaran daring pada kesempatan kali ini Bapak kira itu saja. Selamat belajar. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali meskipun hanya melalui proses pembelajaran daring. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.